Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di sini karena firman-Mu yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Karena Engkau hadir di sini, kami percaya bahwa semua akan menjadi berkat apapun yang anak buah akan katakan. Dan kami akan kembali sebentar dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, sertai pertemuan ini, sertai apa yang akan anak-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Saya ini sebenarnya produk Tomang. Cuma banyak yang nggak tahu. Kemudian saya berterima kasih karena Pak Heriadi bilang, kalau you ngomong itu saya tahu 3 jam. Jadi you duduk aja supaya nggak capek. Jadi tidak mengurangi rasa hormat, saya duduk ya. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Be strong in the Lord. Saya tidak bermaksud mengajar bebek berenang. Karena di sini banyak banget bebek-bebek. Ya, tadi saya ketemu di toilet, ada Pak Ju, itu bebek yang sangat pandai berenang. Tentu ada Pak Wilson, itu ada Ahai, Andi ini pendeta loh, ya kan? Ini tidak bermaksud menggurui, tapi saya mau sharing apa yang saya tahu. Tema ini tiba-tiba muncul seketika waktu saya di WA oleh Pak Johan, Pak, Bapak mau temanya apa? Terus aku baca ke bawah, pesaksinya Willy. Langsung teringat, saya pernah duduk sama beliau sampai jam 1 malam. Disuruh naik kamar, enggak mau. Mau cerita terus. Dan cerita tentang masa muda bagaimana foya-foya. Nah, jadi saya langsung teringat, oke, ini dia temanya. Nah, tentu tema ini membuat kita tersenyum, ya. Dari beberapa hari lalu waktu beredar di WhatsApp, semua kita tersenyum, bahkan ada yang tentu yang mengerjitkan dahi. Bisakah? Mungkinkah? Ya, termasuk Pak Andi selalu bertanya, katanya saya datang karena saya mau tahu. Nah, ini bahaya ini Pak Pendeta kalau begini ya. Temanya memang menggelitik ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini tema cukup trending, lucu, tapi juga menggelitik hati nurani kita semua. Ungkapan ini terdengar menarik, banyak tentu di antara kita ingin menjadikan slogan. Karena ini enak sekali ya, hidup bebas di masa muda, sukses besar di masa tua, akhirnya masuk surga. Siapa yang gak mau? Tapi pertanyaannya, mungkinkah? Kalau seperti ini kita hanya bisa ketemu dalam dongeng. Hanya dalam dongeng yang bisa begini. Ya. Tapi jangan cepat menghakimi. Ya. Mari kita coba menggali ayat-ayat Alkitab. Apakah Pak Willy yang mudanya foya-foya bisa mati masuk surga enggak? Saudara, jadi sebagaimana temanya, kita lihat dulu muda foya-foya. Dalam Alkitab, Amsal pasal 21 ayat 17, tidak usah saya bacakan karena nanti jadi 5 jam, saya cukup 3 jam aja. Amsal pasal 21 17, jelas tertulis bahwa orang yang suka bersukaria akan berkekurangan. Orang yang suka anggur dan minyak tidak akan menjadi kaya. Begitu pula Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dikatakan, nikmatilah hidupmu hai orang muda, tapi ingatlah bahwa Allah akan mengadili engkau atas segala perbuatanmu. Ngeri ini kalau orang muda foya-foya ya. Ini ayat Alkitabnya ini. Jadi kalau saudara meneliti di dalam Alkitab, tidak ada seorang tokoh pun yang masa mudanya hidup berfoya-foya, kemudian di hari tua dia menjadi kaya, apalagi masuk surga. Tidak ada itu. Enggak ada.
Pak Alex yang sudah 92 tahun, yang sudah 100 kali bolak-balik Alkitab, pasti tidak menemukan itu. Tidak ada. Mudah mau foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi kalau begitu pertanyaannya Pak Willy bagaimana? Tadi kan banyak yang dia sensor sebenarnya itu ya. Banyak, tapi saya tahu nggak apa-apa, rahasia kita berdua aja. Apakah Tuhan begitu jahat? Tidak ada tempat buat seorang Willy yang selalu katanya kalau saya WA orang yang paling baik. Masa orang baik nggak masuk surga? Bisa-bisa Willy nggak masuk surga loh. Saudara, kita ingat kenapa Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia kan menghapus dosa. Jadi berarti sejak Yesus datang ke dunia, sudah menanggung dosa-dosa kita. Berarti dosa Willy dihapus. Nah, kecuali Willy tidak mau bertobat. Tapi sepanjang Willy mau bertobat, dosanya akan dihapus. Bukan cuma itu saudara, kalau tadi ayatnya ada bagaimana orang muda yang akan dihakimi, dia foya-foya, tapi ada juga ayat jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Saya kira saudara pasti ingat semua ya tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang ini saat dia muda hidup semaunya, uang habis untuk kesenangan, waktu terbuang untuk hal-hal yang tidak kekal. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia kembali, dia mendapatkan pertobatan. Jadi Pak Willy, saya ingatkan ada ayatnya bahwa orang muda pun yang berfoya-foya, Tuhan sudah sediakan ayat supaya jangan berkecil hati sepanjang masih bisa bertobat. Ya. Nah. Kenapa Willy terus? Ya, karena you yang mau masuk surga kan. Nah, saudara, tentu kita berpositif thinking. Saya mau mengambil contoh diri saya sendiri. Hidup saya waktu muda, saya cukup berfoya-foya. Waktu itu sekitar tahun 87, artinya kira-kira saya masih umur 32-33 tahun. Nah pada saat itu dengan umur yang segitu di kota kecil di Makassar, usaha saya termasuk cukup sukses. Dan hidup saya sudah kenal Tuhan. Bahkan saya menjadi ketua pembangunan gereja. Tapi yang masuk gereja cuma uang saya. Orangnya enggak ada. Yang masuk gereja cuma istri saya. Saya dekat dengan romo segala macam semua. Kalaupun saya ke gereja hanya kewajiban mengantar istri supaya dia baik-baik di rumah. Ya. Kemudian pada saat itu datanglah saudara saya. Itu sekitar tahun 87, persisnya saya tidak ingat lagi. Memang saat itu Rudi tahu. Saudara saya ini Rudi Sirapanji yang datang. Ya. Dia juga pada waktu itu baru bertobat. Waktu itu dia kaya raya juga muda-muda itu. Dia ke Makassar cari saya. Karena dia tahu saya hidup senang dalam pesta pora, hura-hura. Bahkan puji Tuhan dengan usia yang sangat muda saya sudah jadi miliarder. Dengan sombong saya katakan ada Mercy Bulldog tahun 87 itu Mercy pertama di Makassar dan yang dimiliki oleh anak muda yang namanya Jinhar. Jadi usia saya masih sangat muda. Saya diberkati luar biasa. Tetapi menurut saya pada saat itu karena keberuntungan. Bukan karena Tuhan yang kasih, bukan. Itu keberuntungan saya jadi anak muda, bisa hura-hura, bisa pesta pora segala macam, tentu banyak sensor di dalamnya, seperti Willy tadi. Ya. Tetapi Rudi Sirapanji itu dia ketawa, karena sensor-sensornya itu dia tahu. Ya kan? Nah, tapi dia suka menutup aibnya orang. Gitu. Rudi ini datang, dia juga mungkin baru 1-2 tahun dari Tomang, datang kepada saya dan mengatakan, saya tidak bisa lupa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jadi bos, you sudah waktunya cari kerajaan Allah.
Aku masih muda, koneksi di mana-mana, duit ada, tidak ada yang kutakuti. Kenapa saya mesti pergi ikut-ikut yang setengah mati macam begini? Terus aku bilang sama Rudi, Rudi bilang, kalau kau cari Tuhan, semua ditambah-tambah lagi. Ruth, saya masih ingat duduk di meja biliar di rumah saya. Ruth, sekarang kau doa sama saya. Ya. Coba, waktu itu saya merokok ya, kau doa sama saya. Minta rokok, belum amin doamu, sudah saya kasih kau rokok. Tapi coba kau minta rokok sama Tuhanmu, enggak bakal kau dikasih. Coba saudara, begitu kurang ajarnya yang nama Jinhar. Firman pun dipermainkan saat itu. Tapi saya percaya bahwa Firman juga mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Rupanya yang ada di sini ini orang-orang yang dipilih, bukan cuma dipanggil. Ya. Karena pada saat itu saudara, Rudi terus hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali datang. Sebenarnya sambil menginjili saya, dia cari pacar juga. Gitu. Jadi simbiose lah. Nah, tapi dia ingatin terus saya, memang Rudi ini saya harus akui. Dia tekun, dia punya kemauan yang keras. Tapi belakangan saya pikir, bukan Rudi, ini Rudi disuruh sama Tuhan ini. Karena memang setelah saya ngerti firman, saya ini dipilih. Tapi melalui tangan Rudi. Makanya saya suka bilang saya utang nyawa sama dia. Nah, saudara, tidak lama setelah itu, mungkin tahun 89 waktu itu. Ya, jadi saya sudah bergabung di Full Gospel, mulai ikut-ikut. Saya ingat 89 karena saya buka Alkitab saya, masih tertulis 89. Berarti saya punya Alkitab pertama kali, itu adalah tahun 89. Saudara tahu, saya lumayan aktif di olahraga. Terakhir memang saya main tenis, raket bisa melayang sendiri. Saya merokok, kalau tangan saya dibawa bisa lepas sendiri, jatuh sendiri rokoknya. Saya ke dokter dan saya, singkat cerita, saya ditakut-takuti. Nah, pada waktu saya ditakut-takuti dengan penyakit saya, saudara bisa bayangkan ya, muda, lumayan ganteng waktu itu, rambut masih hitam, masih banyak, duit ada, ya. Nah, kalau dibilang idaman wanita jangan, nanti istri marah. Ya. Tiba-tiba divonis, kau bisa lumpuh. Ngeri enggak saudara? Mau lari kemana? Ke dokter sini itu, ini itu, semua begitu. Disitulah jalan terbaik, lari kepada Tuhan. Dan pada saat itu saya ingat betul, saya bilang sama Tuhan, saya sudah salah arah. Tuhan, pakai sisa hidupku. Saya mau melayani Engkau. Ya tentu semua ada tahapan ya. Tidak seperti langsung tadi Pak Wilson langsung jadi suci, atau Pak Hendrik bisa langsung jadi suci. Ini Pak Hendrik ini orang benar. Dia selalu menyatakan kebenaran. Betul. Ini sahabat saya, saudara saya. Saya sudah kenal Hendrik ini hampir 50 tahun juga ini, 40 tahun lebih. Itu. Hebat ini beliau ini. Dia selalu menyatakan kebenaran, tapi banyak orang tidak suka kebenaran. Ya kan? Jadi banyak orang yang tidak suka kebenaran tidak cocok sama dia. Tapi kalau orang yang suka kebenaran pasti cocok. Jadi saudara, pada waktu itu tanda petik saya sudah mulai bertobat. Nah, jadi saya mengibaratkan seperti Pak Willy tadi. Masa muda kita foya-foya, tapi ada pertobatan. Kenapa foya-foya? Karena pada saat itu kita belum mengenal firman. Khususnya saya. Badan saya bisa masuk gereja, tapi tidak pernah baca firman. Jadi saya tidak tahu. Nah, saya belajar ilmu hukum, kalau undang-undangnya belum ada, tidak bisa dihukum. Ya. Makanya undang-undang harus disosialisasikan. Kalau kita tidak tahu, tapi sudah disosialisasikan, berlaku. Bagi saya, belum ada yang pernah menyosialisasikan itu. Pastor saya tidak pernah menceritakan, saya tidak bergaul sama pendeta, jadi saya tidak tahu.
Nah, setelah sahur saya bertobat. Jadi tempat kita selama muda foya-foya sudah bisa aman, bos. Ya, kita. Nah ini pasti aman. Ini presiden. Nah, saudara, itu yang saya mau cerita ilustrasi sedikit masa muda. Jadi kalau saudara-saudara yang masa mudanya atau di sini ada orang muda yang masih foya-foya, ingat, memang ada jalan untuk Anda tetap bisa masuk surga, tapi harus bertobat. Sekarang Anda sudah tahu bahwa banyak, bahkan hampir di seluruh Alkitab itu tidak ada orang muda foya-foya yang bisa masuk surga kalau dia tidak bertobat. Nah, yang kedua, kaya raya, tua kaya raya. Apakah menjadi kaya itu dosa? Tentu tidak. Banyak tokoh Alkitab yang kaya. Kita sebut saja Abraham, Ayub, Yusuf, Hizkia. Tapi mereka tidak diperbudak oleh kekayaan. Mereka tidak menganggap kekayaan sebagai tujuan akhir. Melainkan kekayaan itu dipakai untuk memberkati orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita semua tahu firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau kita diberi kekayaan, jangan pelit. Karena ada ayatnya, orang pelit tidak punya tempat di kerajaan Allah. Weli ini pasti tidak pelit, vision sampai tiaw ya Wel. Nah, jadi tadi kita lihat ada dua orang yang tidak pelit dan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Pak Weli dan Pak Heri. Paling tidak dia dengan disematkan PIN tadi, dia sudah membantu pelayanan FGB MFI. Dan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Jadi saudara-saudara yang tua kaya raya, mari muliakan Tuhan dengan hartamu, karena pada waktu kau kembali hanya sepasang jas dan dasi yang menemani. Untung-untung kalau jas baru, bisa-bisa jas bekas. Nah, saya diberitahu bahwa tempo hari itu sukses konvensi nasional yang ketuanya itu rambut putih kecil-kecil, namanya Len, ya, itu sukses keuangan maksud saya ya, itu salah satu benihnya gara-gara Willy. Nah, Willy menabur, kemudian rupanya benih unggul yang dia tabur. Datanglah Dokter Heri, datanglah semua segala macam semua ini, sampai saya dengar Len ini surplus 400 juta dari yang sebelumnya minus miliaran. Jadi kalau tadi Pak Weli dengan vision bisa menghasilkan 300 juta, nanti sabar Wel, you nyanyi terus di mana-mana. Kalau ada orang yang bilang bagus, gua bilang you anggota pilar. Makanya Pak Len ini oleh Pak Dali itu diteruskan karyanya. Asal saudara tahu tempo hari dia bilang, bos jangan saya. You tahu konvensi nasional hampir 1 gelas. Saya punya air mata. Saya bilang karena itu masih banyak air matamu kau dipakai lagi. Jadi ketua World Konvensi tahun depan di Bali. Karena NP kita ini kan atlet sepak bola. Dia bilang never change the winning team. Wah, ini kan Len ini the winning team. Jadi saudara yang hadir di sini semua, mari kita support acara World Convention tahun depan di Bali, ya. Karena pada saat itu juga saya sampaikan akan ada selebrasi 50 tahun FGB masuk Indonesia. Ya. Dan bukan cuma itu, asal saudara tahu, pemandu acara nanti di Bali itu NP sudah tunjuk, itu Ibu Lisa, istrinya kekasihnya Dokter Heri. Dan tahu nggak siapa Ibu Lisa? Ibu Lisa ini yang membawa tim LOF menjadi juara dunia paduan suara. Di luar negeri bisa jadi juara, apalagi kalau dalam negeri. Banyak supporternya, di luar negeri nggak ada supporter bisa juara. Di sini luar biasa supporternya ya. Jadi mari kita dukung tahun depan.
Saudara, Bapak Ibu, saya percaya bahwa bukan cuma Pak Willy atau yang Pak Heri tadi yang memuliakan nama Tuhan melalui hartanya. Saya tahu juga di sini begitu banyak tuh, ada Pak Hendrik, Pak Tony, ada Pak Wilson, Pak Rudi, Pak Heng, semua Ahai, semua Pak Dali, Pak Len, Pak Heriadi, bahkan Pak Sarip di sana, itu pasti semua akan memuliakan Tuhan dengan hartanya. Nah, bukan cuma harta yang kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan, tapi tentu juga kita pakai waktu kita. Lagi enak-enaknya saya tidur tadi, weker berbunyi, kreng kreng kreng, bangun. Padahal itu kalau film itu jam-jamnya, aktor utama lagi dipukuli, ya, belum membalas, sudah harus bangun. Ya. Jadi kita muliakan Tuhan pun dengan waktu kita. Saya tertatih-tatih datang ke sini, pakai tenaga yang sisa. Saya muliakan Tuhan juga dengan tenaga saya. Tapi itu kecil dibandingkan yang dilakukan oleh Nasional Presiden. Saudara tahu Pak Dali ini baru tiba tadi malam. Dan sebentar selesai acara ini, dia kembali ke Singapura. Dia break acara liburan bersama cucunya. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Dali. Bukan cuma itu saudara, minggu lalu kami ke Palembang, hari Kamis. Dia pun break acara liburannya untuk datang ke Palembang. Sampai di Jakarta hari Sabtu, paspor dia lupa bawa. Dia kembali lagi ke rumah dan cepat-cepat balik lagi ke bandara untuk ke Singapura hari Sabtu kemarin dan tadi malam datang lagi. Jadi Pak Dali ini lengkap, muliakan Tuhan dengan harta, dengan waktu dan dengan tenaga. Tapi bukan cuma Pak Dali, saya juga. Bukan cuma saya, Willy juga. Bahkan Willy memuliakan Tuhan dengan suaranya. Willy, tapi cuma vision yang dia tahu. Nah, saudara, tadi saya sudah berbicara tentang kita yang ada di dalam ruangan ini. Di luar ruangan ini banyak banget orang kaya. Saat tua dia memiliki segalanya. Propertinya di mana-mana, harta berlimpah, tapi hatinya kosong. Banyak saudara. Itu. Saya punya banyak teman yang seperti itu. Semua dia miliki, tapi hatinya kosong. Saya bangga dengan Tuhan saya. Karena apa? Saya punya satu teman yang kaya raya. Dan dia ngomong sama saya, Pak Jinhart, seandainya saya bisa 1/10 aja dari you, saya sudah luar biasa. Dia tidak kenal Tuhan, dia teman dari tetangga. Dia bilang 1/10 saja saya bisa ikut kau. Saya sudah bahagia sekali. Waktu dia ngomong begitu saudara, saya bilang Tuhan terima kasih. Anakmu yang rusak ini tapi masih dilihat orang 10/10 aja dia sudah senang. Ya, dia tidak tahu kerusakan saya. Tapi memang kepada siapa saja saya tidak mau tukar hidup. Saya bahagia dengan hidup saya. Walaupun saya jalan setengah mati, saya sudah susah ke sana, susah kemari, tapi kepada siapa saja saya tidak mau tukar hidup saya. Bahkan kalau mau cerita kosong, kalau dilahirkan kembali, saya mau seperti saya. Walaupun waktu saya kecil sampai remaja itu saya betul-betul nakalnya luar biasa. Saya mau seperti itu. Dan saya mau setelah 70 tahun saya di sini lagi. Saya enggak mau tukar hidup saya. Karena saya sangat bahagia dengan hidup saya, dengan keberadaan saya. Dan mungkin karena itulah Tuhan sayang sama saya. Karena saya pandai bersyukur. Apapun yang terjadi, begitu banyak percobaan, begitu banyak gelombang, tapi saya tetap bersyukur dengan hidup saya. Saya tidak mau seperti, maaf kata saya minta maaf, banyak orang yang sangat suci, sampai bisa tengking setan. Keluar! Dalam nama Yesus, keluar! Memang ada ayatnya. Ada ayatnya, kita sudah diberi karunia ini. Tapi saya tahu, saya enggak mampu. Jadi saudara, saya zaman dulu kalau pulang jam 2 malam, 2:30 pulang ke rumah,
lampu sudah gelap semua, rumah lumayan jauh ke kamar saya, kadang-kadang berdiri ini, bulu Roma ini, bulu kuduk berdiri. Kalau orang yang suci kan, dalam nama Yesus, pergi kau. Ya kan? Kalau saya, bos, udahlah bos, jangan ganggu, aku takut deh. Itulah saya. Dan doa saya, doa Bapa kami, jangan masukkan saya ke dalam pencobaan. Karena memang saya orang lemah. Saya nggak mampu dicobai. Saya dicobai, hampir pasti saya katakan saya jatuh. Oleh karena itu saya selalu minimal 2 kali sehari saya doa Bapa kami. Jangan masukkan saya ke dalam pencobaan. Dan puji Tuhan, 70 tahun Tuhan tidak mau masukkan saya ke dalam pencobaan. Nggak tahu Willy masuk nggak pencobaan. Nah, kenapa? Ya, mereka kosong. Karena mereka kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Bersyukur kita di tempat ini, ya, kita tidak kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Buktinya apa? Saudara masih mau hadir di sini, bangun pagi-pagi, melewati macetnya jalan tol. Hanya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, melaksanakan amanat agung. Jadi kita yang hadir di sini tidak kehilangan hubungan dengan Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita juga diberi pengampunan, dan tentunya kalau sudah ada pengampunan, karena di surga tidak ada dosa, kalau Beli bikin lagi ya saya tidak tahu, tapi yang jelas pada hari terakhir, ya, kalau dia dapat pengampunan, itu tempatmu pasti di surga. Ini bukan tidak ada ayatnya saudara, ada, ya. Dikatakan seperti ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Itu ada di Markus 8 ayat 36. Tapi itu bagi orang yang di luar. Dia dapat semua tapi dia kehilangan nyawa. Kalau kita di sini, saya mau kasih ayatnya supaya Pak Willy bisa senang. Ya, itu seperti penjahat yang mati disalib bersama Yesus. Apa dia bilang? Yesus, ingatlah aku. Yesus bilang apa? Saudara pasti tahu, saya hanya mau ingatkan. Lukas 23 ayat 43. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat bos. Penjahat. Tapi last minute di kayu salib, Yesus bisa bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi apa? Ada kesempatan bagi kita yang tua-tua. Ya. Saudara, kalau kita simak tadi di awal saya katakan, yang muda, foya-foya, diberi pengampunan sebagai anak yang hilang tadi, ya. Kita bisa baca nanti sendiri. Kemudian orang tua yang kaya raya pun bisa diberi jalan seperti penjahat yang di kayu salib. Nah, saudara, jadi tadi muda ada jalannya, yang sudah tua kaya raya pun ada jalannya. Sekarang kita lihat, yang terakhir mati masuk surga. Kita semua diselamatkan bukan karena hidup kita sempurna, tetapi karena kasih karunia. Kalau enggak percaya nanti saudara pulang, saudara baca Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi seseorang yang bertobat di usia tua pun, jika sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai juru selamat, pintu tetap terbuka. Surga tidak melihat usia pertobatan, tapi ketulusan hati. Jadi saudara, yang saya katakan tadi itu bukan ajakan untuk menunda pertobatan seperti si penjahat yang di kayu salib. Tetapi saudara, kita boleh bersenang-senang kemudian, bersenang-senang yang lalu, kemudian kita boleh kaya raya, tetapi kalau kita bertobat, pasti ada pengampunan. Karena itu, saudara, jangan tunda pertobatan, karena kita tidak tahu
kita akan berakhir kapan. Dan Tuhan berkata dalam Yesaya 55 pasal 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi bagi saudara yang muda masih berfoya-foya, jangan tunggu saudara tua, tapi bertobatlah sekarang. Begitupun saudara yang sudah tua, apalagi sudah tua, secara matematika tidak lama lagi, ya, secara matematika. Tapi ternyata Pak Alex bisa 92. Itu. Jadi, dan Pak Alex ini secara fisik jauh lebih bagus dari saya. Tapi nggak tahu Tuhan kita antriannya bagaimana, siapa duluan kita nggak tahu. Nah saudara, kalau kita sudah kenal Tuhan, jangan sia-siakan. Ya, jangan sia-siakan hidup ini. Kalau dulu kita pernah foya-foya, mari datang kepada Tuhan. Kalau sekarang kita kaya raya, mari pakai kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau nanti kita mati, kita akan masuk surga bukan karena hebat, tapi karena kasih karunia Kristus. Dan akhirnya saudara, saya mau tutup dengan satu cerita singkat. Karena dari tadi belum nyata apakah Willy masuk surga, saya masuk surga atau tidak kan? Saya cuma kasih gambaran kan. Alkitab mengatakan bisa neraka, ada jalan bisa surga. Tapi jalan yang mana ditempuh? Nah ini saya mau cerita. Ya. Tadi Andi, dalam perjalanan pendeta Andi, saya panggil dia Ahai, kadang-kadang saya panggil dia my love, orang kira saya gay. Dia bilang, saya ini datang pagi-pagi, saya mau tahu caranya bagaimana masuk surga. Nah, terus saya katakan, tentu kalau kita masuk surga, bahkan di meja tadi, siapa duluan masuk surga, kau atau saya? Enggak adil kalau saya bilang kau masuk surga. Semua orang mau masuk surga, tapi kalau ditanya siapa mau duluan, tidak ada yang mau. Nah jadi saya mau akhiri dengan cerita pendek ini, sudah akhir zaman supaya adil, semua sudah mati. Aman toh Andi? Semua kita sudah mati. Kita tahu sebagai orang percaya, pada hari kiamat ada penghakiman. Bagaimana Pendeta Vincent? Cocok kan? Nah, akan dihakimi oleh Yesus. Ya. Dia akan datang menghakimi orang hidup dan mati, mengadili orang hidup. Tapi bos, 8 miliar orang di dunia bos. Satu orang mau bagaimana? Satu sosok Yesus sendiri 8 miliar. Itu berapa ribu tahun mau habisin itu. Oleh karena itu Yesus bilang, beberapa orang suci tolong bantu saya. Nah tentu ada Petrus, Matius, Lukas dan lain-lain lah semua itu. Nah dijejer seperti pintu tol. Saudara tahu banyak pintu tol antri kan. Tapi herannya Yesus ini pilih 2 dari FGB MFI. Dia pilih nomor 1 tentu nasional presiden Dali Sutanto. Yang kedua tidak, Tony Susanto. Karena dia suka yang belakang Toto, belakangnya To dia suka. Jadi Dali Sutanto dan Tony Susanto. Ini 2 mewakili FGB, luar biasa saudara. Ya kan? Tidak ada dari gereja, tidak ada gereja Katolik, Pentakosta tidak ada. Hanya dari FGB 2 bersama 11 murid Yesus yang tidak nakal. Ada 1 nakal toh, itu masuk neraka kau. Gitu. Jejer di situ. Antrilah kita semua. Saya pun antri. Di depan saya ada seorang pendeta, dan kita antri panjang, jadi kita cerita, oh dia pendeta. Di depannya ada pastor, Romo Katolik. Jadi di depan lagi masih banyak orang. Gua lihat Dali sombong sekali di sana. Nama saudara, neraka, surga, neraka, surga. Itu gua lihat, wah. Tapi gua tenang, gua kan kemana-mana sama dia. Nah, pasti gua aman kalau gua kan. Di deretan sebelah Pak Willy. Tapi karena masih jauh tidak kelihatan siapa.
yang menjadi hakimnya dia. Makin mendekat, dia lihat, juragan. Dia suka panggil saya juragan. Juragan, itu bukannya Tony? Gue lihat-lihat, oh iya benar Tony. Aduh juragan, gue nggak mau sama dia. Lah, kenapa? Dia pasti sentimen gue. Gue nyanyi lagu Vision, dia juga nyanyi lagu Vision. Itu. Dan suaranya itu, waduh, gue bisa kalah sama dia juragan. Jadi pasti dia sentimen gue. Bagaimanapun baiknya gue, pasti gue masuk neraka. Saya bilang nggak mungkin, itu sudah ada. Di catatannya sudah ada, dia tinggal baca itu. Enggak. Orang itu gua tahu, dia sentimen sama gua. Juragan, lu mundur sedikit, gua mau pindah ke tempat you. Ya udah, karena namanya soulmate, lu pindah aja. Jadi di depan saya ada Pak Willy, ada pendeta, ada pastor, dan banyak orang lain. Antri. Sampailah giliran si pastor. Pak Dali tanya, nama saudara? Franciscus Xaverius. Ya pastor kan, Franciscus Xaverius. Pekerjaan, saya pastor Romo Katolik. Waduh, iya betul. Saya lihat di sini Romo, lu luar biasa. Lu sudah hidup dalam kaul kemiskinan. You ditempatkan di pedalaman di mana you punya penginjilan luar biasa Romo. Iya Bapak, saya kan memang hidup menyerahkan semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengajarkan. Tapi Romo maaf, kau melanggar firman, kau tidak kawin. Itu. Jadi sorry ya Romo ya, dengan sangat menyesal kau masuk neraka. Willy sudah korek-korek saya. Bos, Romo masuk neraka bos. Kejam juga nih Dali ini. Masuk yang kedua, Romo sudah masuk neraka. Pendeta kan dengar, oh gua kan punya bini, aman, ya kan? Sampai. Nama saudara Daniel Pandapotan. Orang Batak kau ini ya. Ya. Pekerjaan, oh maaf Pak, saya beda dengan dia. Saya punya istri Pak. Saya punya anak 4 dan saya melayani sebagai pendeta. Oh iya, saya lihat di sini saudara hebat ya. Saudara punya gereja yang besar, jemaat 5.000 orang, anakmu 4 orang sekolah di luar negeri semua ya. Tetapi setiap kau khotbah, ujung-ujungnya selalu pandapotan. Uang aja ujungnya. Ya kan? Kau tidak melaksanakan perintah Tuhan dengan benar. Maaf Pak Pendeta, kau masuk neraka yang lebih dalam. Willy sudah korek, celaka bos. Pastor masuk neraka, pendeta masuk neraka. Willy begitu lihat Dali, Dal, gua Dal. Dia bilang, Dal, gua Dal. Tapi udahlah Dal, aku tahu kau punya hati baik. Dari dunia pun kau baik. Tapi semua kau nggak bisa apa-apa karena sudah ada tertulis. Ya udahlah Dal, masukkan aku ke neraka. Pendeta masuk neraka. Pastor masuk neraka. Ya Willy tahu diri lah. Ya kan? Ya, aku seperti ini. Udah Dal, aku nggak marah sama kamu. Masukin aku neraka Dal, enggak apa-apa. Tiba-tiba Pak Dali nggak pernah marah. Inilah FGB Men, selalu sok tahu. Saya belum ngomong, dia sudah tahu dia masuk neraka. Yang bilang sama kau masuk neraka siapa? Iya kan? Ini FGB Men selalu sok pintar, sok tahu, semua dia tahu. Hanya 2 yang dia tidak tahu. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Kau ini, kau tahu nggak? Kau di dunia sudah jadi anggota pilar. Ya. Kau kemana-mana bangun pagi untuk menginjil. Sudah setengah mati hidupmu di dunia. Sekarang waktunya kau dalam surga. Hei, masuk surga gue ya. Tapi dasar dia orang baik. Dia tanya, bini gue gimana bos? Dia bilang, oh iya, you tahu nggak? Binimu itu pintar nyanyi, selalu melayani Tuhan. Masuk juga. Teman-temannya yang LOF, masuk semua. Nah, dia masih tanya lagi. Kalau yang lain kayak Dokter Heri gimana?
Gua udah bilang FGB men, semua masuk surga. Terima kasih. Kita doa. Tuhan terima kasih, anakmu telah selesai berkata-kata, kiranya apa yang saya sampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi kekuatan buat kami menjalani terus persiaran kami di bumi. Terima kasih Bapak, Engkau berkati tempat ini, berkati semua yang mengambil bagian di sini, Dr. Heri dan timnya, semua yang kami hadir di sini. Kiranya Engkau akan memberkati semua kami dan kami boleh pakai sisa hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih.